Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan M. Amir Seputra Sulung. Nah, jadi saya ingin membahas masalah orang tua, yakni nama lainnya itu kita harus patuh kepada orang tua. Nah, jadi jangan skip video ini biar gak salah paham. Yang pertama, yang nomor dua, biar ada manfaat dan barokahnya. Jadi sebagai orang Islam, lebih khususnya terhadap anak-anak yang masih ada orang tuanya, kita itu harus wajib mengikuti aturan perintah dari orang tua. Nah, kita itu sambil berpikir gimana orang tuanya dulu itu sudah melahirkan kita, yakni sudah bertahan dalam 9 bulan. Bahkan di nas ataupun hadis itu sudah tertera. Bahkan di hadis saking mulianya orang tua itu, ibu sudah disebutkan 3 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ja'ah rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah orang yang saya patuhi terhadap dianya wahai Rasul? Qala ummuka, Rasul menjawab, yakni ibumu. Qala tsumma man, sang laki-laki menjawab lagi, lalu siapa wahai Rasul? Qala tsumma ummuka, Rasul menjawab lagi, yakni ibumu. Bahkan dia seorang laki-laki mau bertanya lagi, qala tsumma man, pas kemudian Rasul menjawab, qala ummuka, yakni sampai 3 kali, yakni ibumu. Pas seorang laki-laki bertanya lagi, qala tsumma man, siapakah wahai Rasul? Yang terakhir, qala abuka, yakni bapakmu. Nah, jadi sebagai anak-anak yang masih ada orang tuanya, kita itu wajib mengikuti aturan-aturannya, karena kita itu berpikir sebelum kita melahirkan, sebelum kita adanya di bumi, orang tua itu sudah mengandung dalam keadaan yang lemah, yakni nama lainnya 9 bulan. Di Al-Quran itu sudah jelas banyak bahkan yang menjelaskan orang tua. Di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi, wa wasaina, dan wasiat terhadap mereka, yakni manusia, untuk memperbuat baikan, biwalidayhi, yakni kepada orang tua. Dalam lafaz wa wasainal insana biwalidayhi, jangankan orang tua yang sama agama, meskipun lain agama itu harus kita patuhi, harus kita taati, harus kita ta'zimi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana orang tersebut itu mengandung kita dalam keadaan lemah. Nah, itu sambil pikirkan, kenapa sebagai ibu itu wajar yang kita melahirkan, yang kita merawat. Contohnya kita situ sudah keluar, apa yang kita inginkan masih waktu kecil, kepingin ini, kepingin itu. Pas ibumu itu gak punya uang, itu pasti ibumu akan memberikan demi anaknya biar senang. Nah, mumpung masih ada orang tuanya, kita harus ta'zimi, hormati, dan saling menjagai. Kenapa? Ingat, surga itu ada di telapak kaki ibu. Saya katakan lagi, surga itu ada di telapak kaki ibu. Tahta al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ummahat. Jadi surga itu ada di telapak kaki ibu. Wa man syi'na adkhilna wa man syi'na akhrajna, dan diridhoi apabila anak tersebut diridhoi oleh ibunya, maka masuk surga. Wa man syi'na akhrijna, dan apabila tidak diridhoi sama ibunya, mohon maaf, tidak masuk surga. Ya, ini nama lainnya dikeluarkan, masuk ke jerumus neraka. Nah, dalam contohnya jangankan sesama agama Islam, meskipun lain agama Kristen Islam itu harus wajib mentakzimi. Dalam lafaz wa wasainal insana biwalidayhi,
Dalam lafaz biwalidayhi memang maknanya orang tua. Asalnya al-walidaini. Al-walidaini. Nunnya itu dikemanakan? Nah, itu dikembalikan ke huruf nubda. Nahwu apa ilmu nahwunya. Biwalidayhi itu susunan jar majrur plus idhofah. Nah, dalam lafaz ba itu huruf jar, al-walidaini itu maknanya orang tua. Mana nunnya yaitu yakni susunan idhofah. Nun tersebut itu dibuang karena menjadi susunan mudhof. Nah, kita itu ya kalau ingin memaknai Al-Quran atau hadis itu dikembalikan terhadap ilmu nahwunya. Terkadang dalam lafaz Al-Quran ataupun hadis apabila yang tidak dimengerti itu biasanya kebanyakan dilarikan ke bahasa belaghahnya. Nah, jadi ilmu itu banyak. Nah, yang saya harapkan mumpung masih ada orang tua itu kejarlah ilmu. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dari bacaan hadis ataupun nas Al-Quran ya minta tolong komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, minta tolong subscribe. Apabila kamu subscribe dan like dan share, saya biasanya itu semangat untuk membuat video. Nah, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan murni dari saya, apabila ada kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran minni tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.